Enggak apa-apa, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi muhibban alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah salat maghrib Masjid Al-Fatih yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kembali kita bersua, kita diskusi lagi untuk memperdalam pengetahuan tentang fikih-fikih yang sehari-hari kita jalani. Pada malam hari ini kita akan bahas tentang fikih sholat berjamaah. Dalam hal ini adalah bab tentang imam dan makmum. Tapi sebelum itu kami ingin sedikit mengulas tentang lafadznya azan dan iqamah. Ini yang kadang terkesan alah itu aja kok nggak ngerti. Ya, kadang-kadang ada yang terpeleset. Misal gini, yang sering kita dengarkan itu yang benar asyhadu anna Muhammadar Rasulullah atau asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Ya, yang benar asyhadu anna Muhammadar Rasulullah atau asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Kira-kira yang pertama atau yang kedua? Atau sama saja? Gitu ya. Nah, ini bab tentang nahwu sebenarnya dalam bahasa Arab, kaidah gramatikal atau kaidah kebahasaan tentang nahwu, bab tentang ilmu nahwu. Kalau ada kalimat yang dia itu ada didahului dengan kata an atau anna, ya sekali lagi lo an atau anna, maka setelahnya harus berharokat fathah atau fathah tanwin. Sekali lagi kalau ada kalimat yang didahului dengan kata an atau anna, maka kalimat setelahnya harus berharokat fathah atau fathah tanwin, tidak boleh ada lainnya. Sehingga dengan kalimat azan atau iqamah asyhadu anna Muhammadan atau Muhammad, seharusnya Muhammadar Rasulullah. Dari kata Muhammadan Rasulullah, kemudian ada hukum di situ tajwid Muhammadar Rasulullah. Terus bagaimana dengan ada kalimat la ilaha illallah Muhammadur atau Muhammadar? Karena di situ tidak ada hukum, ada kalimat, ada kata an atau anna, sehingga berharokat dhammah atau dhammah tanwin. Jadi beda antara kalimat tadi iqamah dan azan, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini azan dan iqamah atau kalimat syahadat gitu ya. Tapi dengan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jangan kebalik, nanti kaidahnya jadi salah. Artinya bagaimana? Beda atau tidak? Ya artinya sih sama, cuman kaidahnya jomplang apa? Ini orang nggak ngerti bahasa sama sekali atau nggak punya guru kali gitu ya. Sehingga jika ada yang tahu maka mohon diberitahu. Sehingga jika ada iqamah maka asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, begitu juga dengan iqamah. Nah, kemudian kita kembali ke pembahasan kita inti pada malam hari ini tentang hukum sholat berjamaah. Telah kita bahas beberapa waktu yang lalu tentang hukum-hukum secara syar'i hukum sholat berjamaah, yaitu ada yang melafadzkan, ada yang Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, Maliki, Imam Hanafi
memfatwakan, ada yang beliau menyampaikan bahwa tentang hukum sholat berjamaah di masjid itu adalah fardu ain, fardu kifayah, dan sunnah muakkadah, sunnah yang dikuatkan. Kita pernah bahas beberapa waktu lalu. Tapi kemudian bahwa sebagai laki-laki muslim, maka ada perintah yang banyak di Quran itu tentang wa aqimus shalah berkali-kali, yaitu tentang dirikanlah, bukan i'malus shalah, bukan kerjakan sholat, tapi aqimus shalah, yaitu dirikanlah sholat, yaitu menegakkan sholat. Maksudnya adalah bahwa tidak hanya sekedar mengerjakan, tapi juga melaksanakannya dengan sungguh-sungguh sesuai dengan aturan yang telah ditentukan oleh Rasulullah, dan juga menghidupkan sholat berjamaah itu dengan sebaik-baiknya, mengajak dan seterusnya, sehingga aqimus shalah. Kemudian perintah ini kemudian tertera kewajiban tentang bahwa aqimu, jadi kata yang mengisyaratkan banyak, jamak, jadi nggak sendirian. Kalau istaqim itu sendirian, tapi kalau aqimu maka itu harus, perintahnya adalah karena dia berjamaah. Kemudian wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in, Al-Baqarah ayat 43, yaitu tentang maka rukuklah kalian bersama orang-orang yang rukuk. Ini berarti penanda bahwa dia harus berjamaah, perintah untuk melaksanakan sholat berjamaah. Nah, dari itu sebagian ulama yang jumhur atau kebanyakan mayoritas, sholat jamaah berjamaah di masjid itu adalah dihukumi sebagai sholat kewajiban yang fardu ain, bukan kifayah dan bukan sunnah. Tapi kemudian sebagian yang lain tidak boleh kita nafikan juga, bahwa yang berpendapat bahwa jamaah di masjid itu adalah fardu kifayah ataupun sunnah muakkadah, itu juga harus kita hormati karena ada dasarnya. Nah, kemudian kita bahas hal yang agak-agak rumit tentang apakah perintah dalam Quran itu selalu harus dilaksanakan. Ini agak rumit ini masalah. Karena apa? Pertanyaannya agak berat ini. Apakah perintah dalam Quran itu selalu harus dilaksanakan? Gimana Ustaz Sanaji? Iya. Jawabannya gimana? Tergantung korinahnya, tergantung indikatornya, tergantung banyak faktor di situ. Bisa jadi perintah itu adalah wajib fardu ain, bisa jadi perintah itu adalah kata fi'il amr atau kata perintah itu bisa jadi adalah fardu kifayah, bisa jadi perintah itu dalam Quran sebagai sunnah muakkadah, atau mungkin perintah itu bisa jadi berarti mubah, boleh. Nanti kita bedah sedikit-sedikit tentang contoh ayatnya. Loh, ini Allah nggak konsisten ya? Enggak. Ini lenturnya hukum dalam agama Islam tergantung keadaan. Misalnya perintah zakat itu mutlak, harus. Misalnya Pak Jun ini penghasilannya berapa sebulan? 20 juta sebulan, kena zakat dagang berarti gitu. Tapi kalau kemudian kita yang berpendapatan di bawah 2 juta nggak wajib zakat, makan aja berat, berarti malah justru mendapatkan zakat. Tugas masjid untuk menyantuni, siap nih bendahara masjid ini menyantuni jamaahnya yang perlu santunan bantuan beras. Contoh masjid Jogokarian gitu ya, Masya Allah. Bukan membanding-bandingkan, tapi ini adalah contoh bahwa memang begitulah keadaan gotong royongnya kaum muslimin. Tergantung dari indikatornya, apakah perintah itu bisa jadi kepada kita harus. Contoh, jika perintah itu bermakna wajib atau harus, dalam sebuah ayat wa'budullaha wala tusyriku bihi syai'a, jadi sembahlah Allah dan janganlah kalian mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini perintah, tidak boleh kita nego. Saya sih kalau Jumat sih masjid, tapi kalau Minggu sih ya kadang-kadang ikut tangga ke gereja, nggak boleh.
Karena toleransi, enggak bisa begitu. Karena toleransi enggak kayak gitu. Karena ibadah penyembahan pada Allah itu mutlak. Ya Islam saja, agama lain agama lain. Jangan kemudian dicampur baur. Ini perintah. Tidak boleh kita ya sana, ya sini. Gitu, nggak boleh. Kemudian bab tentang sholat. Sholat juga perintah wajib tadi. Al-Baqarah wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u marraqin. Perintah sholat wajib. Nggak boleh diwakilkan. Tidak boleh dikodok. Dikodok itu apa? Dikumpulkan dalam suatu waktu kecuali ada udzur. Misalnya safar dari sini ke Kalianda misalnya, ketemu zuhur dan asar, maka kita ketemu zuhur dan asar jam 2 siang, bolehlah kita zuhur asar dari 1, 2 dan 2 rakaat. Boleh. Tapi tanpa udzur di rumah di Al-Fatih misalnya, wah kayaknya nih agak capek nih, kita zuhuran sama asar jadi 1 aja lah. 2-2 nggak boleh karena menyalahi aturan dan tidak ada udzur yang syar'i. Nah, kemudian bab tentang puasa. Bab puasanya juga wajib. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Al-Baqarah ayat 183. Tidak boleh ada pembandingnya atau ditawar kecuali jika ada halangan, perempuan haid, nifas, mungkin menyusui dan bayar fidyah, atau yang sedang dalam keadaan safar atau sakit boleh nanti mengqadha di lain waktu. Atau orang tua yang sudah sakitnya tidak mungkin sembuh, yang bed rest gitu ya, maka tidak wajib lagi puasa. Muslim. Nah, maka dari itu tapi beliau harus membayar fidyah. Padahal kutiba alaikumusiyam kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun, bahwa perintah Allah ini wajib, bahkan zaman umat-umat Nabi terdahulu itu sudah diwajibkan, apalagi zaman umatnya Nabi Muhammad. Kemudian berzakat, ini juga wajib. Kemudian jihad fisabilillah ini juga wajib bagi setiap individu muslim, kecuali ya, jika memang itu diperlukan dan mampu. Nah, bagaimana kemudian jika ada perintah dalam Quran itu yang kemudian perintah ini tidak berlaku wajib, tapi berlaku sebagai sunnah. Misal contoh dalam surah An-Nur, yaitu tentang bagaimana kita membebaskan budak. Bukan budak kecil, gitu. Kata orang Palembang, bukan. Ini budak dalam arti hamba sahaya. Jika ada, maka syariatnya disunahkan, jika kita mampu, maka dibebaskan supaya menjadi manusia yang merdeka, tidak tergantung kepada tuannya. Kemudian bagaimana jika hukum fi'il amr atau kata perintah ini dihukumi sebagai hal yang mubah? Yang terkenal ayatnya nih, yaitu An-Nisa ayat ke-3. Fankihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Ini perintah. Pak Jun siap masna, thulatha wa ruba'? Insya Allah. Orang-orang yang kuat memang begitu ya, insya Allah. Ini perintah, menikahlah 2, 3 atau 4. Tapi kemudian karena ada indikator lain bahwa ya kalau mampu, fa in khiftum alla ta'dilu, jika kalian mampu bersikap adil maka menikahlah. Tapi kalau nggak mampu ya fawahidatan, sikok baik. Jika nggak mampu adil maka 1 aja. Ini perintah yang disandarkan dengan hukum yang lain. Maka dari itu hukumnya menjadi mubah. Tapi jika kemudian dirasa memang itu mampu, orangnya kayo-rayo, kuat, masih muda, nah maka bukan lagi mubah, mungkin mohon maaf, harus begitu, harus 4. Kasihan, maka ada anak gadis yang berusia sudah
40 tahun. Siapa yang menyelamatkan kalau bukan ustadz-ustadz yang kuat seperti ini? Udah masih muda, kokoh, soleh, gitu kan? Nah, kok cuma satu, gitu ya? Masya Allah, sia-sialah tenaganya, gitu. Kalau kayak saya ini sudahlah pensiun sudah. Atau kemudian yang keempat adalah perintah, tapi juga larangan. Jadi larangan ini berarti perintah untuk tidak melaksanakan. Ini mutlak. Misalnya kata Luqman kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah. Perintah, maaf, larangan ini berarti adalah juga perintah untuk tidak boleh melaksanakan. Hal ini konteksnya adalah la tusyrik billah, jangan bersyirik kepada Allah. Ini kisah yang ada pada Luqman Al-Hakim, nasihat kepada anaknya. Nah, maka dari itu, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, bahwa perintah dalam Quran itu ternyata memang memiliki banyak variabel. Lihat dulu keadaannya, jangan laju perintah nih harus jihad fi sabilillah, perangi gitu. Jangan, ntar dulu. Kalau di negara lain yang sedang bergolak mungkin, tapi kalau di Indonesia kayaknya lebih banyak kita beramal soleh, berdakwah, mengajak kepada kebaikan, insya Allah lebih bermakna dan bermanfaat. Berikutnya yang kedua adalah tentang syarat-syarat sholat berjamaah. Minimal dilaksanakan oleh 2 orang. Satu menjadi imam, satu lagi menjadi makmum. Ini syarat mutlak. Nanti kita bahas tentang bagaimana jika ada sholat, ada orang sholat nih. Biasanya di masjid-masjid yang di pinggir jalan, yang sedang safar gitu kan, di jalan besar maksudnya begitu. Ada orang sedang sholat, kemudian ada musafir datang tiba-tiba langsung begitu. Ini bagaimana hukumnya? Nanti kita bahas pelan-pelan. Syarat sahnya berjamaah adalah meliputi ada imam, ada makmum, sudah. Posisinya kalau sedang berdua yaitu berjejer. Bolehkah agak mundur sedikit makmumnya? Boleh. Karena begitulah yang dituntunkan oleh Rasulullah kepada sahabat ketika sholatnya itu sedang berdua. Kalau bertiga tentunya kembali seperti semula, yaitu imam di depan, yang 2 di belakang seperti layaknya salat berjamaah ada pada kita. Berikutnya adalah niat bermakmum bagi makmum, niat berimam bagi yang imam. Kemudian berada di tempat yang sama. Ini yang kita pernah bahas agak alot ketika kami berhaji di 2023 itu, bagaimana hukumnya sholat berjamaah di Masjidil Haram yang imamnya di mana, makmumnya di sono jauh, mungkin 500 meter dari, karena di jalan-jalan sudah, nggak di masjid lagi sudah, karena di jalan raya, saking banyaknya tumpah ruahnya sholat berjamaah setiap kali sholat. Nanti kita bahas kenapa begitu. Tidak ada penghalang fisik. Nah ini sudah bukan lagi, pasti ada halangan, ya toko, ada hotel, ada apartemen, ada macam-macam sampai ke 500 meter berselang. Kemudian mengetahui gerakan imam. Nah, nggak mungkin tahu gerakan imam lah, karena sudah ratusan meter jarak jauhnya. Kemudian jangankan di sana, di Masjid Istiqlal aja nggak mungkin tahu ya. Imamnya di depan, makmum yang di scan soft saja sudah nggak lihat lagi gerakan imam. Kemudian posisi makmum harus di belakang imam. Kemudian sholatnya sesuai. Maksudnya begini, sesuai itu maksudnya bagi musafir gitu ya. Musafir itu kan tadi yang kita sebut, ada orang sholat sunnah ba'diyah. Ada orang datang belum sholat duhur gitu ya. Tahu-tahu gitu ya, niatnya sholat duhur, tapi ini bagaimana hukumnya gitu ya. Yang imam sholat sunnah, niatnya makmumnya berniat sholat duhur wajib gitu. Nah, kemudian tidak bermakmum pada orang yang batal sholatnya. Ini yang sulit kita tebak, imamnya batal tidak gitu ya.
kita nggak tahu kecuali imamnya ngaku gitu ya. Kemudian bersyarat serta bersyarat umum seperti ya salat umum ya harus Islam, kemudian sudah balik atau mumayyiz, kemudian apa namanya ada hijab, ada tata letak laki-laki dan wanita itu sebagaimana bagusnya gitu. Kecuali tidak memungkinkan. Nah, itulah syarat-syarat apa namanya secara umum sholat yang berjamaah. Nah, kemudian kita bahas yang lebih spesifik tentang apa namanya hukum sholat berjamaah, yaitu bab tentang imam. Syarat-syarat menjadi imam. Yang pertama dia harus muslim, yang kedua dia adalah baligh dan berakal. Ini dua hal yang tak terpisahkan. Jadi ada orang yang sudah baligh dewasa tapi ininya kadang-kadang on, kadang-kadang off. Nah ini nggak boleh jadi imam. Atau maghribnya 5 rakaat gitu ya, karena semangat gitu ya, karena nggak on gitu ya. Tapi lagi ya kadang-kadang dia nggak nyambung. Nah ini nggak boleh, sebaiknya tidak. Ada di masjid kami di daerah Kapling Raya begitu ya. Beliau sehat sih awalnya, tapi ketika sedang pernah terkena stroke, kemudian sembuh, nah, akhirnya dia kadang-kadang on, kadang-kadang off. Nah, ketika menjadi imam, ya kacau nih. Kadang-kadang maghribnya 4 rakaat gitu ya. Ngeyel pula. Nah, akhirnya kesepakatan jamaah pengurus, akhirnya beliau kita minta untuk tidak menjadi imam lagi. Dan beliau mau. Kasihan gitu ya, karena memang beliau ahlu masjid. Kemudian laki-laki imam itu. Kecuali jika makmumnya perempuan semua, maka boleh imamnya perempuan. Tapi kalau imamnya, jamaahnya campur, maka imam haruslah laki-laki. Kemudian mumayyiz ini sudah mengerti apa namanya baik buruk, maksudnya ngerti sudah kalau secara physically sudah tumbuh bulu di beberapa tubuhnya gitu ya, balik. Kemudian suci dari hadas dan kecil, dan kemudian berpakaian menutup aurat dan mampu membaca Al-Quran dengan baik dan memahami hukumnya dan hukum-hukum sholat. Ini penting sekali karena jangan sampai nanti imamnya itu malah justru membebani makmum, gitu ya. Maksudnya gini, imamnya masih Iqra 2 misalnya gitu ya. Makmumnya sudah Iqra 6 misalnya, jangan. Kalau bisa imamnya ya sudah lebih bagus bacaannya daripada makmum gitu. Kemudian makmum. Syarat makmum, dia berniat sebagaimana makmum. Yang kedua, posisinya berada di belakang imam kecuali perempuan. Perempuan itu jika perempuan semua, maka imamnya ada di tengah-tengahnya jamaah yang ada di shaf pertama, gitu ya. Kalau laki-laki tidak campur ya seperti ini. Gitu. Kemudian berada di satu tempat dengan imam seperti tadi dia bahas. Kemudian tahu gerakan-gerakan imam. Ini kalau jauh bagaimana? Atau tunarungu bagaimana? Kalau tunanetra bagaimana? Kalau tunanetra ya nggak lihat kecuali terdengar suaranya. Kalau tunarungu taunya mata melihat. Rungu dan tunanetra bagaimana? Saudara kita yang dua kekurangan, netra dan tunarungu gimana? Ya mungkin harus ada saudaranya yang membantu untuk gitu mungkin. Mencoleknya untuk bergerak berikutnya. Kalau enggak, dengar enggak, lihat enggak. Kasihan sekali gitu ya. Kemudian sesuai dengan sholatnya dari kita bahas, dan kemudian tidak mendahului gerakan imam. Nah, kita bahas tentang bagaimana tidak mendahului, hukumnya batal. Makmum itu mendahului imam. Kalau mendahului amin enggak ya, kita sudah pernah bahas pekan lalu. Tapi kalau mendahului gerakan dia harusnya batal gitu. Nah, kemudian apa namanya? Kami akan mengulas tentang bagaimana hukumnya makmum yang mendahului imam. Kemudian yang kedua adalah
membersamai imam, membarengi imam, dan yang ketiga adalah melambatkan gerakan daripada imam. Mungkin imamnya agak cepat, kemudian makmumnya biasanya menggunakan bacaannya lambat. Jadi kalau imamnya itu pakai mobil sport gitu ya, nah makmumnya pakai mobil odong-odong gitu ya. Nah, jadi gini, ketinggalan gitu. Nah, ini yang bagaimana hukumnya? Yang pertama adalah bagaimana hukumnya makmum yang mendahului imam. Dalam sholat adalah hukumnya haram. Tidak boleh, larangannya semua jumhur ulama mengatakan tidak boleh. Imamnya bagaimana, makmum sudah duluan. Apalagi jika ketika takbiratul ihram, udah pasti dia sholatnya harus mengulang. Maksudnya begini, batal dia. Imamnya belum Allahu Akbar, dia sudah Allahu Akbar. Gitu. Dia batal. Dia harus segera membatalkan diri dan kemudian bertakbir lagi. Gitu. Nggak perlu keluar dari barisan, kan nggak batal wudhu. Harus sadar, gitu. Karena mungkin dia nggak konsentrasi, bisa terjadi begitu. Nggak konsen, banyak masalah, token habis, utang banyak, pinjolnya mulai banyak gitu ya. Nah, akhirnya tambah lagi bawa HP, ada notifikasi you are the win. Nah, ini hanya ke slot. Kalahnya 10 kali, menangnya sekali ya. Ini langsung tambahnya pikirannya jadi nggak konsen, begitu makmum belum takbir imamnya saya sudah Allahu Akbar gitu. Nah, ini batal. Harus segera ingat atau sebelahnya langsung belum gitu ya. Kemudian imamnya sudah takbir, baru kemudian makmumnya mengikuti gitu. Nah, kemudian ini kecuali maaf. Kemudian yang kedua adalah hukum makmum yang membarengi gerakan imam. Ini juga tidak boleh. Nggak boleh. Hanya saja ada karakteristik imam yang berbeda-beda, yaitu kapan baca Allahu Akbarnya, kapan geraknya, gitu ya. Ini yang kemudian kalau imamnya Ustadz A kayak gitu, Ustadz B kayak kono, Ustadz C begini gitu. Kayaknya makmumnya kalau ngikutin gimana gitu. Ada yang Allahu Akbar langsung gerak, ada Allahu Akbar tapi belum gerak, atau sebaliknya gerak dulu baru Allahu Akbar gini. Jadi mana yang benar gini ya, imam yang seperti itu bagaimana? Nah, ini tidak ada tuntunan yang pasti, hanya saja sebaiknya mengkondisikan, karena juga masalah usia, mohon maaf. Usia ini, saya punya bapak udah usia 80 tahun lebih, beliau masih menjadi imam. Dan ini gerakannya jadi lambat. Kasihan makmumnya gitu, udah pengen ngebut gitu ternyata masih gini-gini gitu ya. Saya udahlah Pak, nggak usah jadi imam lagi katanya gitu. Salah saya begitu, tapi ya beliau masih ya begitulah kira-kira gitu. Jadi yang jadi kasihan makmumnya, sebenarnya pengennya bantu ngangkat gitu ya. Berdirinya susah. Nah, bagaimana jika membersamai? Ini hukumnya makruh. Ya, makruh membersamai. Hanya boleh membersamai ketika misalnya membaca amin. Boleh. Ya. Atau membaca Al-Fatihah boleh bareng. Khawatir kalau nanti baca Al-Fatihahnya itu setelah amin, kalau imamnya baca suratnya pendek, berarti Al-Fatihah kita tidak selesai. Nah, boleh ketika imam baca Al-Fatihah, kita juga membaca Al-Fatihah, boleh itu membaca, membarengi dengan bacaan gitu. Bacaannya hukum jadi mubah gitu ya. Kemudian kalau bagaimana jika kemudian hukum yang ketiga adalah bagaimana kalau makmum memperlambat dengan sangat gerakan imam sampai kepada terlewat beberapa gerakan. Imamnya sudah i'tidal, dia belum rukuk, atau bahkan imamnya sudah
sujud dia masih berdiri sedekap gitu. Ya kalau begitu lebih baik dia infirodi saja makmumnya itu. Infirodi itu memecahkan diri dari barisan daripada malah menjadi jamaah ini kocar kacir. Tidak boleh, karena memang imam itu ada untuk ditaati, mau cepat mau lambat. Imamnya mungkin sudah sepuh, pengennya ya lambat, makmumnya anak muda, pengennya ya standar aja, nggak usah cepat-cepat gitu ya. Tapi lagi-lagi harus mengikuti gerakan imam. Nah setelah itu baru dikondisikan oleh takmir atau seperti apa, bahwa mengkondisikan sebagaimana mestinya imam itu. Yang muda, gagah, kayak Mas tadi Imam Ma'rif tadi, bacaannya lantang gitu ya, suaranya merdu, hukum tajwidnya pas gitu. Nah itu insya Allah seperti itu. Nah kemudian bagaimana kalau tidak sejalan apa kata gerakan imam dan gerakan makmum? Sebaiknya makmum harus mengikuti gerakan imam apapun yang terjadi, selama itu hal-hal yang normatif. Mau lambat ya ikuti, mau cepat ya ikuti. Terlepas daripada misal kalau cepat gitu ya, makmum belum selesai bacaan misalnya Al-Fatihahnya begitu, bisa baru iya karena butuh ya karena stain. Imam sudah Allahu Akbar, harus ikut ruku. Tidak boleh melanjutkan. Loh nanti berarti Al-Fatihah kita nggak sah? Tidak. Itu kalau sholatnya sendirian. Kalau berjamaah, meskipun mohon maaf tidak baca Al-Fatihah sekalipun, asal dia bermakmum insya Allah sah. Karena kondisinya tidak seideal yang ada pada umumnya. Makmumnya apa namanya, bacanya bisa cepat misalnya gitu ya, insya Allah selama itu pas ya masih diperbolehkan. Maka dari itu dari imam harus juga mengikuti apa gerakan imam. Nah itulah beberapa hal tentang apa namanya hukum tentang dalam sholat berjamaah imam dan makmum. Kemudian nanti kita bahas kalau ada waktu tentang bagaimana imam yang tunanetra, imam yang anak kecil, ya, imam yang apa namanya sudah sepuh sekali gitu ya, maka bagaimana menghukuminya. Ini ada beberapa hal yang sudah saya kumpulkan. Demikian sementara pembahasan tentang fikihnya sholat berjamaah, tentang fikih makmum dan fikihnya imam. Dipersilahkan saya kembalikan kepada pembawa acara Ustadz Haji Son Haji. Dipersilahkan. Ya silakan, masih ada 11 menit. Kita tanya jawab, ini biasanya banyak. Ya, Pak. Ini yang pertama masalah azan. Ya. Itu azan dia asyhadu an la, ada asyhadu an la, itu yang berlima. Ya. Kedua, yang kemarin saya tanya Pak Ustaz. Jadi saya sholat berjamaah itu sholat zuhur itu imamnya kelebihan satu. Jadi kita sudah subhanallah jadi itu. Saya dekat kelima. Nah dia harusnya dia salah, tapi dia bangun. Iya. Iya. Bangun lagi. Apakah makmum mengikuti? Iya. Atau kita batal sholat ya, lagi? Ya, ini ya terima kasih Pak Gosoni. Yang pertama adalah tentang lafadz kalimat tauhid asyhadu alla, yaitu nah kalau melihat teks Arabnya, teks hijaiynya adalah asyhadu an la. Tapi karena hukum tajwid nun mati bertemu lam, yaitu idgham bila guna, maka dibaca menjadi asyhadu alla. Nah, tapi toh misalnya kalau dibaca asyhadu an la tidak salah. Tidak salah. Tapi kalau kemudian kesempurnaan hukum tajwid maka asyhadu alla. Kesempurnaan, mohon maaf tadi ya. Tapi kalau dibaca asyhadu an la tidak salah. Tapi juga benar. Ya benar, tapi tidak salah, itu kurang sempurna lah kira-kira begitu. Di bidang salah ya tidak, tapi kalau di bidang sempurna belum, karena ada hukum tajwid yang melekat di situ. Nun mati bertemu dengan lam, maka dibaca nunnya lebur,
asyhadu an la gitu. Mungkin itu bagi yang saudara kita di Afrika misalnya yang sangat natural gitu ya. Kadang-kadang memang hukum-hukum tajwid tidak begitu perhatikan gitu ya. Dibilang salah tidak, dibilang benar juga iya, tapi kurang sempurna. Asyhadu an la, tapi disempurnakan menjadi asyhadu an la. Yang kedua tentang imam yang kelebihan. Ketika seharusnya rakaat keempat itu imamnya salam, kemudian malah berdiri kembali, jika sudah dikasih apa-apa, subhanallah, kok imamnya masih berdiri, maka makmum harus ikut berdiri. Kalau makmumnya ikut batal. Nah, kalau tidak ikut malah justru batal. Diulang lagi salat. Ya harus mengulang nanti. Jadi, tapi kita ya itu nggak ngulang lagi gitu ya. Tapi masalahnya adalah kami juga pernah mengikuti hal seperti apa. Ada kejadian di Masjid Darul Fatah seperti itu. Tapi karena makmumnya paham ya sudah ikut aja sampai selesai, baru saat Anda tadi itu kelebihan satu. Oh iya ya. Oh iya ya. Enggak loh, sudah selesai, sudah selesai, sudah jauh. Karena sudah sama-sama lupa, sudah sama-sama bubar gitu. Karena kan makmum imamnya nggak tahu dia kelebihan satu. Sudah nggak tahu. Jadi hukumnya makmum harus mengikuti imam. Meskipun dari dua menjadi tiga. Dia sudah berdiri, dia sudah kembali. Harusnya kan dia salam, tapi dia bangun lagi, sholat lagi, satu rakaat lagi. Itu sudah salah berarti. Ya. 2 kali jadi salah lagi, dia masih lanjut. Nah, ini kekacauan kalau ini namanya. Kekacauan gitu ya. Idealnya memang seharusnya memang sama-sama tahu. Sama-sama tahu begini, mohon maaf. Seandainya udah keempat nih, sujud keempat, rakaat terakhir nih. Seharusnya kan bangun, kemudian tahiyat akhir gitu ya. Tapi imam malah justru berdiri. Ya, jadi itu ya. Maka makmum harus mengatakan subhanallah. Nah, imamnya masih tetap aja berdiri gitu ya. Subhanallah. Lagi boleh sampai 3 kali gitu ya. Subhanallah gitu ya. Nah, mungkin karena dia meyakini ya bahwa itu masih rakaat belum sempurna, maka ya tetap aja dia berdiri. Misalnya begitu ya. Maka sekali lagi subhanallah gitu. Kalau imamnya masih kekeh tetap berdiri, ya terus harus berdiri makmum, gitu. Ya begitu. Kemudian masalahnya adalah setelah selesai rakaat sujud terakhir, imamnya tahiyat akhir, salam tidak sujud sahwi karena merasa benar. Ya nggak apa-apa, karena merasa benar. Baru kemudian dikasih tahu bahwa saat tadi Anda itu kelebihan satu. Maka setelah itu baru seharusnya imam juga harus tahu dia harus mengasih apa-apa. Sujud sahwi, Allahu Akbar 2 kali. Allahu Akbar gitu. 2 kali. Enggak boleh berdiri. Jadi mas kiblat kembali, kemudian mengambil siapa-apa, sujud sahwi 2 kali. Doanya sama dengan doanya sujud, gitu ya. Setelah itu salam lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sama-sama paham. Jadi malah jangan bubar dan kocar kacir ya. Itu biasa terjadi dan itu manusiawi gitu ya. Gitu. Kejadian kemarin imam sendirian berdiri. Makmum duduk semua. Duduk semua, nungguin imam. Iya. Iya. Dia mungkin kesalahan baru berangkat kedua mungkin. Oh gitu ya. Oh dia gitu. lagi pikirnya kok nggak ada yang ngikutin. Iya ya. Ini yang jadi kata. Dan maka dari itu memang seharusnya imam itu harus ditaati apapun yang terjadi meskipun dia salah. Baru setelah salam baru dia dikasih tahu, kemudian baru sujud sahwi 2 kali. Sujud sahwi itu untuk menyempurnakan kesalahan. Jadi kalau nggak sah itu berarti nggak sah semua toh? Bisa jadi nggak sah semua itu. Nggak sah lagi. Nggak sah lagi seharusnya. Itu Gitu. sudah pada bubar. Ya sudah. Mudah-mudahan dimaafkan sama Allah. Setelah belajar begini harus Gitu. Ya. Maju ya, mungkin ya. Berarti sama dengan ini Ustaz ya. Gimana? Misalnya rakaat kedua harus tahiyat awal. Oh Imam iya. berdiri lagi. Iya. Ketiga nih makmum Iya. udah ngingetin. Iya. Ini bagaimana hukum ini sering terjadi ya. Biasanya Bapak-bapak sekalian, kita itu sebagai imam
bingung 2 atau 3 ya. Itu biasanya terjadi. 2 atau 3 ya ini. 2, 3. 2, 3 itu biasanya gitu aja. Setelah itu lupa. Seharusnya tahiyat awal malah berdiri lagi. Nah, subhanallah. Nah, maka dari itu paling jangan sekali subhanallahnya, sehingga imam itu merasa ya dia bingung biasanya begitu ya. 2, 3, 2, 3. Salah. Maka dari itu harus dihilangkan. Maka kemudian ketika imam sudah terlanjur berdiri tegak, maka makmum harus berdiri juga. Jangan malah terjadi perbedaan pendapat, ada yang duduk, ada yang berdiri gitu. Karena tahiyat awal itu hukumnya sunnah, mengikuti imam itu hukumnya wajib. Terus kalau imamnya udah berdiri malah dia duduk lagi. Nah, ini yang salah. Imamnya nggak ngerti. Nggak ngerti berarti. Imamnya yang belum tahu. Kalau sudah berdiri, berdiri aja. Nggak usah tahiyat awal. Pada saat dia berdiri baru dengar subhanallah. Ya makanya harus berdiri. Dia berdiri. Berdiri sudah. Subhanallah baru nanti kan. Nah, iya makanya dari itu, Pak. Itu harus diketahui bahwa kalau sudah terlanjur berdiri, maka tidak boleh duduk lagi. Oh iya. Itu langsung air gitu. Nah, nanti bukan, Pak. Ini kan sholat 4 rakaat gitu ya. Yang kedua itu seharusnya tahiyat awal, tapi sudah terlanjur berdiri tegak. Maka tidak boleh imam itu duduk lagi. Oh, kalau masih di tegak duduk. Nah, kalau dari saya pernah saya coba rakakan gitu. Begini. Subhanallah. Begini. Kan makmum pas itu mungkin tahu ya, seharusnya tahiyat awal kemudian kok gerakannya aneh gitu ya. Subhanallah. Tapi kemudian ketika ini mohon maaf kalau takbirnya belakangan baru gerakan, ketika ada kayak gini kesalahan sudah tentu berdiri dia baru Allahu Akbar gitu. Sudah tentu berdiri, Pak. Berdiri. Harus diikuti. Meskipun salah karena hukumnya sunnah. Sedangkan mengikuti imam hukumnya wajib. Nah, nanti tinggal setelah rakaat keempat, rakaat terakhir maksud saya, setelah salam baru imam memberikan apa-apa untuk sujud sahwi 2 rakaat, dan itu harus diikuti oleh sahwi 2 kali, kemudian makmum juga harus mengikuti karena tidak melaksanakan tahiyat awal. Nah, ini harus sama-sama tahu. Kalau tidak sama-sama tahu nanti terjadilah perselisihan yang sangat krusial ini. Ada yang duduk, ada yang berdiri gitu ya. Maka dari itu sama-sama tahu agar semuanya sholatnya semakin sempurna begitu. Begitu kira-kira dari pengalaman tadi. 1 menit lagi. Ini mohon maaf. Silakan. Setelah Fatihah kan biasanya imam membaca ayat. Ya. Ada beberapa imam yang saya itu ada yang baca bismillah. Ya. Ada juga yang langsung. Ya. Terus yang saya paham itu kaidahnya apabila membaca ayat Quran itu harus tidak dibaca dengan alhamdulillah. Ya. Sebelum bismillah itu muadil. Ya. Jadi ketika sedang sholat, maka aturan yang dipakai adalah shollu kama ra'aitumuni usalli. Nah, inilah yang menjadi dasar bagaimana cara kita sholat, dari mulai bacaannya sampai gerakannya mengikuti Rasul. Maka kemudian sejak awal sudah ketahuan, Pak, bahwa Al-Fatihahnya itu basmalahnya jahar atau sir. Ada pendapat-pendapat, kita bahas begitu. Sampai setelah amin, kemudian basmalah atau tidak sudah ada kaidah dan pendapat-pendapat ulama sudah jelas sekali. Ada yang basmalah, ada yang tidak, ada yang sir, ada yang jahar, ada yang tidak sama sekali begitu. Madzhab Maliki sama sekali nggak baca basmalah. Gitu. Jadi langsung alhamdulillah. Kalau mazhab yang lain, yang Hanafi dan Imam Ahmad bin Hambal, basmalahnya sir. Gitu. Kalau Imam Syafi'i basmalahnya jahar. Sudah sekali. Jadi kalau ta'awud boleh. Ta'awud itu nanti itu sunnah hukumnya. Itu pun hanya di rakaat pertama saja. Itu tidak boleh dijaharkan malahan.
dia harus disirkan. Rakaat pertama tapi itu. Kedua sampai selesai kedua tidak diucapkan ta'awudz gitu. Nah, kemudian setelah amin maka basmalah lagi tidak gitu. Itu sudah kita bahas bahwa basmalah juga ada dalilnya, langsung ayat pun juga atau surat pun juga sudah ada dalilnya, sehingga maka tidak perlu diperdebatkan karena semuanya berdasar di kita. Ya demikianlah adanya. Imam Ustadz A basmalahnya basmalah setelah amin begitu kan. Ustadz B basmalahnya jahar semua misalnya, itu juga sudah berdasar. Demikian kira-kira. Baik, waktu yang membatasi, insyaallah sebenarnya seru. Bisa sampai jam 9. Oh jangan, kasihan. Itu hal yang signifikan mungkin ya, karena saya pernah itu dia 3 hari di Baru itu akhir Isya itu malah jam 10. Ya. 10. Ya. Kan depan tanya jawab gimana? Boleh kita bahas nanti. 5 menit 10 menit. Iya boleh nanti kita bahas bagaimana lenturnya sholat isya dan sholat duhur. Nilainya itu bahwa memang pahala yang begini itu lebih afdol. Iya, insya Allah nanti. Kita coba dan majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.